Halo anak-anak kelas 5, berjumpa kembali bersama Bu Guru Sri. Mari kita belajar bersama ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan, salah satunya dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini memiliki 4 tujuan. Pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi persebaran penduduk di Indonesia secara seksama. Kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Ketiga, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan manfaat menjaga kerukunan umat beragama secara tepat. Keempat, dengan penugasan, siswa dapat membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila Pancasila secara tepat. Anak-anak, tahukah kalian bahwa jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa? Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada di Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak, 254 juta jiwa penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Tiap daerah atau tiap pulau memiliki kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Nah, perhatikan peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2013 berikut ini. Nah, apa arti dari warna-warna yang terdapat pada peta tersebut? Jadi anak-anak, warna kuning pada peta tersebut melambangkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah tersebut antara 9 sampai 50 orang per meter persegi. Sedangkan warna orange melambangkan kepadatan penduduk antara 51 sampai 250 orang per meter persegi. Sedangkan warna orange yang lebih tua melambangkan bahwa kepadatan penduduknya sekitar 251 hingga 1000 orang per meter persegi. Dan warna merah melambangkan kepadatan penduduk lebih dari 1000 orang per meter perseginya. Nah, dari penjelasan Bu Guru tadi, bisakah anak-anak menyebutkan pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia? Ya, tepat sekali. Pulau Jawa memiliki kepadatan penduduk tertinggi ya. Itu terlihat dari warna Pulau Jawa yang keseluruhannya berwarna merah. Kemudian, pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ya, tepat sekali. Pulau Papua memiliki kepadatan penduduk terendah di Indonesia. Hal itu terlihat dari hampir keseluruhan pulau berwarna kuning, di mana artinya kepadatan penduduknya hanya sekitar 9 sampai 50 orang per meter perseginya. Nah, penduduk Indonesia yang banyak itu juga terdiri dari beragam suku. Nah, mari kita mengenal beberapa suku yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Mari kita bertemu dengan suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada suku Betawi yang mendiami Provinsi DKI Jakarta, kemudian ada suku Madura di Jawa Timur, suku Jawa di Jawa Tengah. Di Sulawesi ada suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Terlaki di Sulawesi Tenggara, dan suku Gorontalo di Gorontalo. Di Pulau Sumatera ada suku Aceh di Nanggro Aceh Darussalam, suku Batak di Sumatera Utara, dan suku Minang di Sumatera Barat.
Sedangkan di Pulau Kalimantan ada suku Dayak Kalimantan Barat, suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan suku Tidung di Kalimantan Utara. Di Pulau Papua kita bisa menemui suku Asmat dan suku Dani. Nah, anak-anak, apakah suku-suku yang ada di Indonesia hanya yang Bu Guru tampilkan ini? Tidak ya anak-anak, masih banyak sekali, bahkan ada ribuan suku yang ada di Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nanti anak-anak bisa mencari referensi yang lebih lengkap mengenai suku-suku yang ada di Indonesia ya. Anak-anak, selain suku di Indonesia juga terdapat 6 agama yang berbeda ya, tapi kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama karena hal itu penting bagi bangsa untuk mencapai kesejahteraan hidup. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan untuk menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain, serta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan bersama. Anak-anak, penduduk Indonesia yang besar yang tadi Bu Guru katakan 254 juta jiwa tentu saja dapat menimbulkan perpecahan apabila adanya gesekan-gesekan yang tidak kita inginkan. Apalagi adanya keberagaman suku, agama, budaya, tentu saja bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kerukunan antar suku, antar agama untuk mencegah terjadinya perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya anak-anak. Nah, semua hal yang Bu Guru jelaskan tadi itu adalah sebagian dari faktor-faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, mari kita rinci faktor-faktor apa saja sih yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Ada 6 faktornya. Yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. Ketiga, letak geografis dan strategisnya. Keempat, besarnya jumlah penduduk. Kelima, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Serta keenam, beragamnya budaya sosial dan ekonomi. Nah, anak-anak, nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu bersumber dari nilai-nilai pada sila Pancasila ya anak-anak. Nah, perhatikan tugas kalian berikut ini. Jadi, nilai-nilai luhur itu terkandung dalam semua sila yang ada pada Pancasila. Misalnya, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ada nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yaitu bahwa kita harus menjalankan ajaran agama yang kita anut dan kita percayai ya, serta kita harus menghormati ajaran agama orang lain ya. Selanjutnya kita juga tidak boleh menghina, melecehkan agama lain atau membanding-bandingkan dengan agama kita ya. Nah, itu adalah nilai luhur yang terkandung pada sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kalian tentukanlah atau ceritakan
pendapat kalian mengenai nilai-nilai luhur yang ada pada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir pertemuan. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat sehat, semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.